Halo, berarti sekalian masih ingat nggak? Kalau di era tahun 90 sampai dengan tahun 2000-an, itu ada namanya ajang tarung motor 2 tak. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan jelaskan dan membahas motor sport 150cc kelas 2 tak pabrikan Jepang yang menurut saya cukup seru juga untuk dibahas karena keempat pabrikan ini berlomba-lomba dalam menciptakan motor yang ngebut dan penampilan yang keren tentunya. Pertama kita mulai dari pioner 150cc 2 tak, yaitu Suzuki RGR. RGR ini di awal kemunculannya sangat fenomenal sekali karena kemunculannya lah yang membuat perang pasar maupun perang jalan sport di 150cc 2 tak dimulai. Di awal kelahirannya, Suzuki RGR ini muncul dengan setengah fairing alias ada badan yang tidak tertutupi, dan tentu saja penampilannya sangat jadul sekali, yaitu bodinya yang kotak-kotak dan buntutnya atau bagian buritanya yang menyerupai Suzuki Sprinter bebek ayam jago kala waktu itu. Selang berapa tahun akhirnya Suzuki RGR yang model seperti ini digantikan oleh Suzuki RGR yang bentuk bodinya lebih menyerupai model fairing, kemudian buntutnya diganti dengan model seperti motor bebeknya yaitu Suzuki Crystal. Yang kala itu Suzuki Crystal juga lahir, namun tidak ada yang terlalu istimewa dari perubahan ini. Kemudian Suzuki pun mengubah kembali bagian bentuk bodi dengan model yang lebih elegan, namun hanya perubahan di bagian buntutnya saja, yaitu menyerupai Suzuki bebek Suzuki Tornado kala waktu itu. Namun perubahan besar kemudian terjadi di era 2000-an tentunya, yaitu Suzuki menghadirkan RGR Gamma 2 yang mengusung mesin lebih responsif dan teknologi yang cukup memadai daripada sebelumnya. Itu perubahan pada rangka, kemudian sistem pendinginan, lalu mengusung double disc di bagian pengereman belakang. Namun motor ini jarang dijumpai karena waktu itu kemunculannya di Indonesia hanya sebatas impor dan Indonesia dalam kondisi krisis. Juga pada akhirnya Suzuki menghentikan seluruh produksi motor 2 taknya di era tahun 2000-an tersebut. Kemudian Yamaha juga tak tinggal diam. Ia pun memproduksi Sport 2 tak 1250 untuk melawan Suzuki RGR dan kompetitor lainnya dengan menghadirkan Yamaha TZM 150 dengan teknologi yang paling mutakhir pada waktu itu. Mana enggak, pada zamannya motor ini sudah memiliki rangka Delta Box, sistem YPIS VS berpendingin cair, lalu pengabutan bahan bakar dan udara atau karburasinya paling besar pada waktu itu, yaitu memiliki karburator sebesar 30 mm siap melebas seluruh lawannya. Yamaha TZM ini juga masuk ke Indonesia lewat impor. Sayangnya Yamaha TZM masuk di waktu yang salah dan harganya juga sangat jauh tinggi dibanding kompetitor lainnya, sehingga jarang sekali orang memiliki motor satu ini. Ya, tentu saja pabrikan berlogo sayap ini atau Honda pun tidak tinggal diam. Pun kita kenal pabrikan ini banyak memproduksi motor 4 tak. Namun di kelas 2 tak, khususnya di kelas 150 yang kita bahas ini, Honda juga ikut andil di kancah peperangan motor sport 2 tak dan mengeluarkan Honda INSR. Awal kemunculannya Honda INSR ini beri nama dengan
Honda NSR 150R yang tentunya juga fairing dengan model kotak-kotak, dan teknologi yang kita kenal sampai saat ini yaitu RC valve yang menjadi keunggulannya. Seiring berkembangnya waktu, di tahun 2000-an Honda pun juga mengeluarkan Honda NSR 150RR seri Astra menggantikan generasi NSR sebelumnya. Desain bodi yang lebih sporty tentunya. Lalu tak berselang lama lagi, Honda pun mengganti lagi NSR Astra ini dengan Honda NSR RR yang menjadi cikal bakal Honda NSR SP. Juga tak berselang lama, Honda NSR SP pun diluncurkan dan menjadi penutup generasi Honda NSR 150 pada waktu itu. Honda NSR SP ini diklaim mampu mengalahkan dan menjuarai di kelasnya dengan teknologi yang sangat-sangat canggih. Ya, letak keistimewaan motor ini bisa kita lihat pada kaki-kakinya, terutama di bagian belakang yang sudah mengusung single arm. Namun lagi-lagi karena regulasi motor 2 tak diperketat, akhirnya motor ini di stop untuk impor ke Indonesia, dan harganya juga sangat mahal pada waktu itu. Yang terakhir adalah Kawasaki Motor Indonesia yang memunculkan motor yang sangat fenomenal sekali sampai sekarang ini. Untuk di kelas sport 2 tak 150cc, Kawasaki memunculkan senjatanya yang diberi nama Kawasaki Ninja 150 atau yang kita kenal dengan Ninja 2 tak. Motor ini sebenarnya mengusung model Kawasaki KRR di Thailand pada waktu itu. Awal kemunculannya, Kawasaki Ninja belum menggunakan sistem andalannya Gibbs, namun kemunculannya membuat pabrikan lain was-was. Kawasaki Ninja muncul dengan berbagai varian, mulai dari model naked bike yang mengusung sasis kotak-kotak, kemudian fairing dengan tipe rangka tubular atau yang bentuk pipa, sehingga sukses penjualannya di Indonesia dan merajai jalanan Indonesia kurang lebih 16 tahun. Dan di awal tahun 2000 muncul dengan tampilannya yang sangat elegan, dan juga Kawasaki juga memanfaatkan situasi pada saat itu ketika pabrikan lain mulai menghentikan persaingannya di kelas 2 tak 150cc. Kawasaki terus melanjutkan produksinya hingga walaupun harus berakhir di tahun 2015. Dan Ninja inilah adalah pemenang sejati karena dialah yang paling lama bertahan sesuai namanya, Ninja, walaupun akhirnya harus digantikan dengan motor 4 tak. Terima kasih kepada motor-motor 2 tak. Kalian telah mewarnai dunia perotomotifan. Sejarahmu tetap kami kenang. Sekian history lesson Sport 150cc yang ada di Indonesia. Jika kalian ingin request bahasan tentang motor, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe.